Berlatar belakang di kota New York, kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Ruja yang baru saja beberapa bulan bercerai dengan sang suami yang kecantol kewes aplikasi microt. Saat itu dirinya pun mengalami masalah finansial, terutama untuk pengobatan putrinya yang bernama Rachel yang mengalami masalah pada penglihatannya. Di tengah rasa frustasinya, ia hanya bisa menangis meratapi dirinya yang ditinggal sang suami. Di tengah rasa kesedihan, tiba-tiba saja suara ketukan pintu berasal dari seseorang pria bernama Wichai, salah satu teman dekat sang ayah yang mengajaknya untuk pulang, karena di mana sang ayah sudah meninggal dunia. Saat akan tertidur bersama putrinya, Ruja tiba-tiba melihat sesosok wanita menyeramkan dan tiba-tiba dan ya, dimana ternyata itu hanya mimpi karena pada kenyataannya Ruja baru saja tiba di rumah orang tuanya. Dengan langkah kaki yang ragu, Ruja mulai memasuki rumah milik orang tuanya yang jauh lebih besar dan lebih mewah dari rumah miliknya. Dengan pandangan yang sedikit kabur, Rachel yang baru pertama kali berada di rumah kakek dan neneknya pun merasa penasaran dan mulai menyusuri ruangan. Hingga dibuat terkejut saat melihat sebuah pintu lemari yang terbuka dengan sendirinya, yang ternyata menyimpan sebuah lukisan keluarga saat ibunya masih anak-anak. Saat itu ibunya yang baru datang ke sana pun menyadari ada keretakan di bagian muka pada lukisan ayahnya. Ia tanpa rasa sedikit pun peduli pada bagian itu kemudian segera membawa putrinya keluar dari dalam ruangan dan dihampiri oleh si bibi, seorang asisten yang selalu setia pada keluarganya. ค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณหนู เดี๋ยวเข้าไปในสตูดิโอกันลุงนะ Saat akan tiba di studio lukis milik sang ayah, Ruja sudah memiliki firasat buruk. Namun karena sudah terlanjur ikut, ia pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam sana, di mana Wichai memperlihatkan dua buah lukisan seorang wanita berkulit coklat. Wichai juga mengatakan jika salah satu lukisan tersebut pernah terjual cukup mahal kepada seseorang. Namun seketika lukisan tersebut dikembalikan karena si pembeli tiba-tiba menghabisi keluarganya, lalu bundiran diri, meninggalkan cerita singkat, seolah si wanita yang ada di dalam lukisanlah yang menjadi penyebabnya. Dan inilah tujuan Wichai mengajak Ruja untuk pulang, di mana kembali dua lukisan tersebut mendapatkan tawaran yang cukup tinggi, sehingga Wichai membutuhkan persetujuan dari Ruja, di mana hal itu cukup membuat Ruja merasa sedikit senang, karena pada saat ini ia sedang membutuhkan uang yang cukup besar. Wichai juga menjelaskan tentang kematian ayah Ruja. Ia ditemukan tewas bundir di ruangan ini yang karena lukisannya memiliki sedikit keretakan, Wichai akan meminta putranya untuk memperbaiki lukisan tersebut. Sementara di rumah Rachel yang tiba-tiba saja diberikan syal merah oleh seseorang wanita, di mana si bibi yang melihat hal tersebut sangat terkejut karena bukan dirinya lah yang memberikannya. Dan untuk itu Rachel diminta oleh si bibi untuk tidak meninggalkan rumah ini sebelum sang ibu pulang. Singkat cerita, malam pun poek. Si bibi pun membawa syal merah tersebut ke sebuah rumah terbengkalai dan mengikatnya di salah satu anak tangga di depan rumah. Entah apa maksudnya, namun tepat saat si bibi meminta dibiarkan untuk hidup tenang, tiba-tiba saat terbangun, Ruja mendapati putrinya sudah tidak berada bersamanya. Ia pun cukup terkejut saat melihat seseorang anak yang berjalan di ruangan bawah, yang dimana saat Ruja melihat putrinya di ruangan lain, tiba-tiba ya, beruntung itu hanya mimpi, namun Ruja mendapati sang putri tidak berada bersamanya. Ia pun kemudian mencari Rachel yang menyusuri hutan dan bertemu dengan si bibi yang rupanya masih selamat saat insiden malam itu. Rachel. Melihat kaki si bibi yang pincang, Ruja pun menyarankan si bibi untuk melewati area lain. Sementara dirinya akan pergi ke studio lukis karena yakin jika Rachel akan pergi ke sana untuk melihat lukisan. Di mana setibanya di lokasi, Ruja pun mendapatkan pintunya yang sudah terbuka, sehingga Ruja semakin yakin jika putrinya memang berada di sana. Tetapi
มามีไม่เล่นนะออกมาเดี๋ยวนี้เลย Setelah mengalami hal aneh, Ruja pun akhirnya bisa bernapas lega saat melihat putrinya bersama dengan seorang pria bernama Timo. Rachel pun mengatakan jika dirinya diajak jalan-jalan oleh seorang wanita yang memberikan syal merah pada dirinya. Timo pun menjelaskan tujuannya datang ke tempat ini yang diminta oleh Wichai, ayahnya, untuk memperbaiki lukisan milik ayah Ruja, sehingga Ruja yang merasa mulai tak nyaman berada di rumah ini, kemudian menanyakan berapa lama waktu yang diperlukan Timo untuk selesai memperbaiki lukisan tersebut. Yang di situ Timo belum bisa memastikan karena harus melihat seberapa parah kerusakan lukisan itu dan akan memastikannya dahulu. Setibanya di dalam studio, Timo menemukan sebuah foto seorang wanita yang sama persis dengan wanita yang ada di dalam lukisan. Entah siapa wanita tersebut, namun seketika retakan lukisan semakin bertambah. Bahkan ada yang sampai hampir terkelupas. Karena kerusakan cukup fatal, Timo pun mengajak Ruja ke tempat itu. Timo merasa aneh melihat sikap Ruja yang ketakutan, dan untuk memastikan apa yang ada di balik lukisan itu, Timo segera mencungkil bagian retak yang tepat saat Timo melakukannya, tiba-tiba sesampainya di rumah, Ruja menemukan sebuah lukisan saat dirinya masih kecil, sehingga langsung naik ke lantai atas dan menemukan Rachel yang menemukan pakaian Ruja saat masih kecil dulu. Hal tersebut membuat Ruja marah dan meminta si Bibi untuk segera membakar pakaian-pakaian tersebut. Di tengah rasa kekesalannya, Ruja dibawa flashback saat dirinya masih kecil yang menemukan lukisan. Ia pun mendatangi sebuah rumah dan mendapati sebuah tetesan darah yang berasal dari bangkai ular. Bersamaan dengan itu, Ruja pun mendengar suara teriakan dari Rachel. Ia pun mendapati Rachel di dalam kamar yang mengatakan jika ada sesuatu di bawah kasur. Sehingga tepat saat Ruja memeriksanya, tiba-tiba dan ya, di mana fenomena aneh yang sangat nyata membuat Ruja kali ini sangat ketakutan, terutama saat menemukan Rachel didampingi bersama sesosok hantu wanita dengan ular. Di mana saat Ruja ingin menghampiri putrinya, sebuah syal merah menarik dirinya dan setelah kejadian itu, Ruja pun segera membawa putrinya untuk pergi dari rumah ini. Namun seketika dihentikan oleh Timo yang mengatakan jika saat ini sedang hujan deras dan meminta Ruja untuk menunggu sampai hujan benar-benar reda. มีพลังวิเศษนะอาเทียมอะไรเชียวเสียงดังไล่พูดผีให้หนีไปได้ลองเขย่าดูสิ Setelah hujan reda, Ruja pun segera membangunkan Rachel untuk pergi dari rumah itu, sekaligus menghampiri Timo ke studio untuk meminta diantar. Namun Timo meminta Ruja agar masuk sebentar untuk melihat sebuah kejanggalan yang dirinya temukan. Di sana Timo memperlihatkan retakan lukisan yang awalnya sebuah gambar mata, kini semakin besar dan memperlihatkan sebuah gambar kepala. Ruja yang seolah tak peduli dan marah karena Timo malah semakin merusak lukisan tersebut pun meminta Timo agar segera memperbaiki lukisan itu yang sebentar lagi akan dijual. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Timo mengalami mogok di tengah hutan. Yang hal tersebut membuat Ruja semakin kesal kepada Timo. Sementara Rachel yang duduk di kursi belakang pun melihat sesosok wanita di balik kabut dan tiba-tiba. Dan ya, Rachel tiba-tiba menghilang entah diculik oleh hantu. Mereka pun segera mencari Rachel dan mengikuti suara lonceng yang digunakan Rachel di kakinya. Saat mencari Rachel, Ruja pun mendengar suara rintihan dari atas pohon yang sekaligus dibarengi sebuah syal yang menarik kakinya, membawa Ruja ke sebuah rumah terbengkalai. Ruja pun mendengar suara putrinya dari dalam rumah tersebut dan masuk untuk memastikan putrinya.
Sementara itu, Rachel di tempat lain rupanya mengikuti sesosok wanita yang dirasa adalah ibunya. Ia pun akhirnya ditemukan oleh si Bibi dan diajak ke sebuah lubang tepat saat Ruja menemukan keberadaannya. Di sana rupanya si Bibi pun mengaku ingin menumbalkan Rachel karena tidak ingin diganggu oleh sosok hantu wanita tersebut. Dikarenakan kejadian pada malam waktu itu, ia berhasil selamat dan diminta untuk menghabisi keluarga Ruja. Sehingga tepat saat si Bibi akan menumbalkan Rachel, Timo pun datang dan langsung menghantamkan mastaka si Bibi dan berhasil menyelamatkan Rachel. Setelah itu, Ruja pun segera ke studio dan berniat untuk menghancurkan semua lukisan sang ayah, karena dirasa semua ini disebabkan oleh lukisan tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba listrik mengalami korslet yang tepat saat Ruja mendengar suara Rachel sedang kesurupan. Tiba-tiba สรุปพูดอะไรอ่ะ Bersamaan dengan itu, mereka semua kembali dibuat terkejut saat mengetahui bahwa lukisan tersebut ternyata adalah lukisan wanita yang dikelilingi oleh dua pria dan seorang anak yang berusaha keras menahan dari bawah. Yang seketika listrik kembali mengalami konsleting yang disusul oleh sesosok si wanita yang keluar dari dalam lukisan dan tiba-tiba seketika muncul Wicai yang datang ke sana. Bersamaan dengan itu, Ruja pun meminta untuk segera dibawa pergi dari tempat ini. Tetapi di dalam pingsannya, Ruja pun kembali flashback saat dirinya masih anak-anak. Ia melihat ayahnya bersama dengan seorang wanita yang ada di dalam lukisan, yang ternyata si wanita tersebut adalah istri pertama si ayah bernama Mala yang rela melakukan apa saja demi bisa menyenangkan hati si ayah. Saat tersadar, Ruja sudah dalam kondisi yang sudah siap untuk digantung oleh Timo yang mengeluarkan sifat aslinya, sekaligus menyandra Wicai yang meminta Wicai untuk menceritakan kronologis yang sebenarnya terkait lukisan tersebut. มีแขกคนสนิทเพียง2 คนที่ประกรณ์เลือกให้ di mana ternyata Mala dijadikan kreasi seni oleh suaminya dan meminta kedua sahabatnya termasuk Wicai untuk terlibat membuat lukisan tersebut. Dan karena menyimpan sisi gelap, salah satu rekan pun membeli lukisan tersebut dan menyimpannya, sekaligus menjadi orang pertama yang meninggal beserta dengan keluarganya. Dan dibalik semua itu, Timo lah yang sudah menghabisi mereka semua, karena ternyata Timo adalah anak dari Mala itu sendiri. แล้วมันก็เป็นคนแรกที่ตาย Hingga pada suatu malam, si Bibi yang diperintah oleh Ibu Ruja membawa seorang dukun untuk mengutuk rumah Mala karena ingin mendapatkan kasih sayang lebih dari sang suami, di mana hal tersebut menjadi jawaban terkait Ruja yang melihat tetesan darah bangkai ular yang digunakan saat ritual malam tersebut. Bersamaan dengan itu, Ibu Ruja pun berusaha memprovokasi Ruja untuk menjauhi Timo dengan mengatakan jika Samsul dan Mala adalah pemuja iblis dan satu-satunya cara untuk tidak bisa disakiti adalah dengan berpura-pura tidak melihat mereka meski keadaan genting sekalipun. Sementara itu, ayah Ruja pun memiliki cara tersendiri dengan menggantung Mala demi mendapatkan karya yang menakjubkan. Timo yang melihat hal tersebut tak bisa berbuat apa-apa dan hanya berusaha menahan ibunya dari bawah, yang sekaligus menjawab pertanyaan terkait lukisan kedua yang terdapat sosok anak yang ada di bawahnya.
Kembali ke masa sekarang, Timo pun memperlihatkan lukisan Ruja yang ia buat. Namun kini keadaannya sudah berbeda. Ia tak ingin melanjutkan lukisan tersebut dan untuk itu, Timo pun ingin Ruja merasakan rasanya kehilangan seseorang yang disayang dengan cara berniat akan menghabisi Rachel terlebih dahulu. Di mana tepat saat Timo ingin mengambil peralatan dari dalam tasnya, tiba-tiba Timo pun tergigit seekor ular yang berada di dalam tasnya, sehingga Timo pun berniat untuk membunuh ular tersebut dengan pistolnya yang tanpa Timo sadari. Bersamaan dengan itu, Ruja berhasil mengambil cutter dan untuk itu Ruja pun berniat untuk membakar tempat tersebut bersamaan dengan Timo dan kedua lukisan tersebut. Sehingga Ruja pun membawa Rachel pergi dari tempat tersebut dan tak ingin kembali ke tempat ini. Dan berakhirlah mimpi buruk semua ini. เราต้องอย่าให้มันมาทำร้ายเรา Tamat ending yang cukup membagongkan.